Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Arfad untuk belajar bahasa Indonesia. Masih semangat belajar anak-anak? Tentu kalian harus tetap selalu semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini pembelajaran kita bahasa Indonesia tema 6 subtema 1. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mengetahui pengertian puisi. Jadi nanti kita akan membahas tentang seluk-beluk puisi ya. Yang kedua, siswa mampu membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian nanti harus bisa membaca puisi dengan baik anak-anak. Baik, mari kita mulai. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, susunan lirik dan bait serta makna. Dari pengertian yang panjang ini, mungkin anak-anak akan kesulitan. Ya, Pak Arfad sudah meringkas. Nah, yang agak ringkas, puisi merupakan karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Ini kalian boleh mengingat-ingat tentang pengertian puisi yang di bawah. Jadi puisi merupakan karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Syair atau lirik lagu tanpa nada juga dapat disebut puisi. Nah, ini contoh dari puisi anak-anak. Puisinya berjudul Cita-Cita, karya Alda Yuliana. Berikutnya, unsur-unsur puisi. Unsur puisi ada dua anak-anak. Yang pertama adalah struktur fisik. Struktur fisik meliputi perwajaan puisi atau tipografi, yaitu baris-baris puisi tidak selalu dimulai dengan huruf kapital. Ya, jadi kalau kita menulis, biasanya awal kalimat ya hurufnya harus ditulis dengan huruf kapital, tapi ini tidak berlaku ketika kita membuat puisi. Jadi kalimat tidak perlu dimulai dengan huruf kapital ya. Jadi kalau kalian menulis dengan huruf kapital boleh saja ya, dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi kalau kalimat biasa diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Tetapi untuk puisi ini tidak perlu seperti itu. Ini yang dinamakan dengan tipografi atau perwajaan puisi. Yang kedua adalah imaji. Imaji adalah susunan kata pada puisi mengakibatkan pembaca seolah-olah melihat. Jadi melihat itu berarti imaji penglihatan, atau mendengar ya imaji suara, dan merasakan berarti imaji raba atau sentuh apa yang dialami penyair. Penyair ini yang dimaksud penyair adalah orang yang membuat puisi tersebut ya. Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam puisi itu nanti bisa membawa pembacanya seolah-olah melihat langsung ya, atau merasakan atau mendengar langsung apa yang dialami oleh penyair dengan cara membaca puisi tersebut. Nah, ini contoh anak-anakku, ada puisi berjudul Indonesia Karya Dian. Nah, dalam puisi ini kalian bisa melihat ya, kalau puisi ini semua kalimat diawali dengan huruf kapital. Jadi memang lebih baik seperti itu karena kalian juga masih perlu berlatih untuk menulis. Kalian harus menulis dengan tertib, jadi diawali dengan huruf kapital. Tapi di dalam puisi ini tidak diakhiri
dengan titik ya setiap kalimatnya ya. Jadi tidak apa-apa seperti itu. Oke, berikutnya kata konkret. Puisi menggunakan kata yang memunculkan imaji karena kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata salju ya dapat melambangkan kehampaan hidup. Berikutnya gaya bahasa. Puisi banyak menggunakan bahasa konotasi ya sehingga menimbulkan banyak makna. Kalian masih ingat anak-anak pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kata konotasi atau kalimat konotasi dan kalimat denotasi ya. Jadi untuk kalimat konotasi ini memiliki arti yang bukan arti sesungguhnya. Seperti contoh kaki tangan ya, kalau dijadikan kalimat misalnya Pak Adi adalah kaki tangan dari Pak Lurah. Nah, Pak Adi adalah kaki tangan dari Pak Lurah. Ini adalah kalimat konotasi. Kaki tangan artinya adalah anak buah ya. Berikutnya rima atau irama. Rima adalah persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah maupun di akhir baris puisi. Nah, contohnya puisi berjudul Lebah dan Madu karya Raihandi. Nah, kalau kalian perhatikan puisi Lebah dan Madu, nah di akhir kalimat ya itu huruf vokalnya atau persamaan bunyinya hampir sama semuanya ya. Kalian perhatikan baris pertama, lebah dan bunga adalah teman. Lebah dan bunga adalah kawan. Nah, setiap akhir bunyi akhirnya sama ya, huruf vokalnya A. Nah, lebih jelasnya seperti ini anak-anak. Puisi lebah dan bunga tersebut. Nah, perhatikan bunyi vokal pada akhir setiap baris ya. Lebah dan bunga adalah teman, jadi huruf vokalnya adalah A. Lebah dan bunga adalah kawan, huruf vokalnya A. Saling membutuhkan, A lagi. Lebah dan bunga adalah teman sejati, huruf vokalnya I. Bersama saling melengkapi, bersama saling menyayangi. Nah, ini huruf vokalnya I semuanya ya. Jadi itu terdiri puisi dan lebah dan bunga ini terdiri dari 4 bait ya. Jadi setiap bait bunyinya atau kalau di sini adalah rimanya sama ya. Yang pertama bait pertama A A A, bait kedua I I I, bait ketiga A A lagi dan keempat A A lagi. Berikutnya unsur puisi yang kedua yaitu struktur batin puisi. Meliputi A temanya, puisi harus memiliki makna di tiap kata, baris, bait maupun makna keseluruhan. B. Rasa. Rasa yaitu sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Hal ini dipengaruhi wawasan, pengetahuan, pengalaman, maupun kepribadian penyair. Yang ketiga, amanat. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca yang terdapat dalam puisi tersebut. Pak Arfad contohkan puisi berjudul Pelaut Sejati Pastikan Pulang. Cuplikan karya Beni Guntarman. Temanya pasti ini adalah tentang seorang pelaut ya. Temanya jadi setiap bait ini menceritakan tentang seorang pelaut ya, kehidupan seorang pelaut ya. Jadi dengan puisi Pelaut ini penulisnya yaitu Beni Guntarman ingin membawa pembacanya untuk mengetahui seluk-beluk kehidupan seorang pelaut ya. Amanatnya atau pesannya ya, kalau ini dilihat dari judulnya sudah jelas ya, pelaut sejati pastikan pulang ya, karena kehidupan pelaut itu
sehari-harinya berada di tengah lautan, ya, tidak 1 hari atau 2 hari pulang lagi, tidak anak-anak. Jadi pelaut ini berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang bertahun-tahun di tengah lautan, ya. Tapi intinya dari puisi ini, ya, menyampaikan bahwa pelaut sejati pasti akan pulang, ya, karena meskipun di tengah laut selama bertahun-tahun, tetapi di rumah ada keluarga yang sedang menunggu. Jadi yang disampaikan dari Beni Guntarman ini selaku pengarang pelaut sejati pastikan pulang, menyampaikan amanatnya bahwa kalau seorang pelaut yang sejati, meskipun sudah berkelana di lautan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, pasti nanti akan pulang kepada keluarganya. Berikutnya, macam-macam puisi. Yang pertama adalah puisi lama. Apa itu puisi lama? Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Aturannya antara lain adalah yang pertama jumlah kata dalam satu baris. Jumlah kata biasanya sama, anak-anak. Yang kedua jumlah baris dalam satu bait. Ini juga biasanya harus sama. Yang ketiga persajakan atau rima. Yang keempat banyak suku kata di tiap baris. Ini hampir sama dengan yang di atas tadi. Yang kelima adalah iramanya. Selain itu, ciri puisi lama yaitu tidak diketahui nama penyairnya dan penyampaiannya dilakukan dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lama. Contoh puisi lama adalah pantun dan syair. Nah, di sini Pak Arfad memberikan contoh sebuah pantun, anak-anak. Ini pantun. Pagar depan jangan diinjak karena memang baru dicuci. Belajar itu memang enak, apalagi di pagi hari. Nah, ini kita perhatikan rimanya, ya, rimanya tadi. Oh, yang pertama adalah jumlah kata, ya, kata di situ ada 4. Baris pertama ada 4 kata, ya, baris kedua juga sama 4 kata. Baris ketiga keempat juga sama. Sekarang rimanya yang pertama, nah ini A. Yang kedua I. Baris ketiga kembali A. Baris keempat I. Nah, sehingga rima dari pantun ini adalah ABAB. Jadi ini adalah termasuk puisi lama. Yang kedua adalah puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan, baik jumlah baris, suku kata, maupun rima. Contoh puisi baru adalah balada. Balada itu adalah puisi yang berisi kisah atau cerita. Dan yang kedua adalah himne. Himne adalah puisi yang berisi pujaan terhadap Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Nah, ini anak-anak, Pak Arfad memberikan contoh puisi yang berjudul Diponegoro, karya Chairil Anwar. Nah, kalau kalian perhatikan puisi Diponegoro karya Chairil Anwar ini, nah, ini tidak terikat oleh kata di dalam satu baris, ini tidak sama anak-anak, ya, jumlah barisnya tidak sama, ya, rimanya pun juga tidak sama. Ini yang dimaksud atau disebut dengan puisi baru, anak-anak. Baik, kemudian bagian-bagian puisi. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Atau kalau kita menyebut biasanya adalah kalimat, ya. Kalimat adalah gabungan dari kata-kata yang mengandung makna, ya. Baris-baris yang terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Nah, ini contoh tadi puisi Cita-citaku. Nah, ini ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ada 7 baris puisi. Nah, baris-baris puisi tersebut dikumpulkan menjadi satu, disebut bait puisi. Ya, tadi kalau di dalam puisi cita-citaku tadi ada 2 bait anak-anaknya. Baik, sekarang tugas kalian anak-anak. Nah, tugas kalian yang pertama, silakan dikerjakan evaluasi 1. Jangan lupa bukunya adalah tema F ya anak-anak, jangan keliru. Halaman 43 nomor 7 sampai 12 khusus bahasa Indonesia. Tugas kalian yang kedua, nah ini kalian nanti silakan membaca puisi, pilih salah satu puisi di subtema 1 ya. Kalian bisa mulai pembelajaran 1, kalian cari mulai pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Silakan kalian pilih salah satu yang menurut kalian mudah ya. Kalau sudah kalian baca ya, kalian berlatih membaca sebaik mungkin ya. Kalau sudah kalian rasa cukup baik, silakan di video, kemudian kalian kirim ke wali kelas masing-masing ya. Jangan lupa kalian nanti ketika membacakan puisi menggunakan seragam sekolah. Pak Arfad akan memberikan contoh, ini hasil atau video teman kalian yang sedang membaca puisi. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-citaku, karya Alda Yuliana. Selamat pagi dunia, sambut mentari dengan senyuman, wujudkan cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin ada kebahagiaan menanti di sana. Jangan ada kata menyerah, teruslah mencoba, karena cita-cita adalah sebuah pengharapan. Percayalah bahwa kau bisa wujudkan semua cita-citamu. Siapkan diri untuk meraihnya. Genggam dunia dan taklukkan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita bahasa Indonesia pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah disampaikan oleh Pak Arfad. Oke, tugas kalian sekarang silakan ya, tadi yang sudah Pak Arfad sampaikan ya, membaca puisi ya, kalian berlatih dulu ya, kemudian di video ya, jangan lupa memakai seragam sekolah ya. Kalau sudah selesai silakan dikirim ke wali kelas kalian masing-masing. Oke, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.